Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas penyelidikan lokasi yaitu mereview jurnal di mana untuk anggota kelompok 2 itu beranggotakan 5 orang. Pertama saya sendiri Dimas Surya Putri, kemudian Vesta Olivia, Khairunisa, Niken Gita, dan Rania Anissa. Oke, jadi untuk outline pembahasan kita itu ada 3. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu adalah mereview jurnal 1, di mana untuk jurnal 1 itu berjudul penelitian kondisi tanah bawah permukaan jalan raya Babat, Bojonegoro, Padangan. Untuk jurnal kedua yaitu adalah analisa geoteknik pada proyek pembangunan ruas jalan Terangguli sampai Jati, Kabupaten Kudus. Oke, untuk outline pertama itu latar belakang, di mana penyelidikan tanah itu merupakan kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah, serta juga kondisi geologinya. Secara umum, maksud dari pekerjaan penyelidikan tanah itu adalah untuk mendapatkan data teknis atau parameter tanah yang dapat mewakili kondisi tanah setempat guna sebagai parameter desain. Kemudian untuk tujuan utama dari penyelidikan tanah yaitu adalah untuk menentukan kondisi alamiah dari lapisan-lapisan tanah di lokasi yang ditinjau. Kemudian dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis konstruksi yang digunakan untuk kedalaman pondasi serta konstruksi yang paling ekonomis dan aman. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk jurnal yang pertama itu judulnya Penelitian Kondisi Tanah Bawah Permukaan Jalan Raya Babat, Bojonegoro, Padangan. Jurnalnya itu dari Media Informasi dan Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini, volume 9 nomor 1, diterbitkan tahun 2011, penulisnya yaitu Muhammad Muntaha. Oke, latar belakang dari jurnal satu ini sendiri itu permasalahan utama yang sering ditemui pada konstruksi jalan di daerah tropis itu ya adalah kerusakan pada perkerasan jalan yang terjadi pada masa umur pelayanan konstruksinya. Salah satu faktor penyebab yang sangat berperan dalam kerusakan ini itu adalah daya dukung tanah dasarnya atau subgrade yang tidak sesuai dengan beban. Ruas jalan Provinsi Babat Bojonegoro Padangan ini memiliki permasalahan pada konstruksi perkerasan. Berbagai tipe perkerasan pernah dibuat untuk menanggulangi kerusakan pada permukaannya, akan tetapi semuanya tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan data dan pengamatan yang telah dilakukan bahwa permasalahan utama pada ruas jalan ini adalah kondisi tanah dasarnya. Untuk itu akan dilakukan serangkaian penelitian lapangan dan laboratorium di lokasi ruas jalan ini sehingga akan didapatkan gambaran bawah tanah permukaan di ruas jalan ini secara lengkap. Oke, untuk tujuan penelitiannya itu untuk melihat kondisi bawah tanah bawah permukaan jalan di ruas Bojonegoro Padangan kilometer 133.500 dan Jalan Babat Bojonegoro kilometer 86.400 yang memiliki masalah pada perkerasan jalannya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai karakteristik tanah dengan serangkaian penyelidikan geoteknik dan geofisika sehingga langkah-langkah penanganan kerusakan jalan dapat direncanakan dengan tepat. Adapun metodologi penyelidikan lokasi dimulai dari merumuskan masalah, kemudian dilakukan studi literatur, kemudian pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan penelitian atau pengujian laboratorium dan dihasilkan data, kemudian dilakukan kesimpulan serta saran. Ini bisa next. Oke, untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanah bawah permukaan di lokasi ini memiliki kedalaman 30 meter yang didominasi oleh tanah lempung lunak dengan nilai NSPT antara 2 sampai 8 yang menunjukkan daya dukung rendah. Penyelidikan geolistrik menunjukkan resistivitas tanah yang berkisar antara 0,5 hingga 21 ohm meter, mengindikasikan tanah lempung basah hingga beranau. Penyelidikan seismik mengungkap adanya settlement signifikan pada subgrade di bawah lapisan pekerasan jalan, terutama di lokasi kilometer 86.400 dan kilometer 133.500. Kondisi tanah yang sangat lunak ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan seperti ambles dan retak, diperparah oleh tanah yang jenuh air dan distribusi tanah yang tidak merata.
Adapun kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, metode yang digunakan telah memberikan gambaran lengkap tentang kondisi tanah bawah permukaan seperti boring, STP, sondir, geolistrik, dan geoseismik. Kemudian penelitian ini juga menggabungkan analisis, geoteknik, dan geofisika sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan mendalam. Untuk kekurangannya sendiri yaitu penelitian ini memiliki kekurangan cakupan lokasinya terbatas hanya pada 2 ruas jalan yaitu kilometer 86400 dan kilometer 133.500 sehingga hasilnya sulit generalisasikan ke wilayah lain. Selain itu, jurnal ini juga kurang membahas solusi teknis yang konkret dan untuk mengatasi masalah tanah lunak di lokasi penelitian ini. Baik, selanjutnya adalah review jurnal yang kedua, di mana judulnya adalah Analisa Geoteknik pada Proyek Pembangunan Ruas Jalan Trenggalek Jati Kabupaten Kudus, yang dimana dipublikasikan tahun 2009 oleh penulis Riwul Hartanti dan Ristiona Arien. Next. Adapun latar belakang dari jurnal kedua ini, di mana ruas jalan Trenggalek Jati ini merupakan jalan nasional yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan ekonomi regional maupun nasional. Mengingat pentingnya hal itu, maka perkembangan arus lalu lintas pada daerah tersebut harus diikuti dengan tingkat pelayanan jalan yang sesuai agar tidak mengganggu kenyamanan keselamatan pengguna jalan. Nah, untuk merencanakan suatu konstruksi jalan raya yang baik, maka harus diketahui kondisi dari tanah yang akan memikul semua beban, meliputi beban perkerasan dan beban lalu lintas. Setelah diketahui sifat jenis dan kemampuan daya dukung tanah, maka perencanaan dapat dilakukan. Permasalahan dominan yang terjadi pada ruas jalan Trenggalek Jati adalah tingkat kerusakan jalan yang cukup berarti yang diakibatkan oleh kondisi tanah yang labil, yaitu berupa tanah ekspansif. Untuk itu diperlukanlah analisa geoteknik agar ruas jalan Trenggalek Jati ini dapat berfungsi secara optimal. Ada juga tujuan penelitian dari jurnal 2 ini, di mana penyelidikan lokasi ini dilakukan untuk mengetahui pengujian seperti apa yang perlu dilakukan untuk kondisi tanah pada jalan tersebut. Adapun lokasi yang ada di gambar di samping itu ada di Trenggalek Jati. Lanjut. Kemudian ada metodologi dari penyelidikan lokasi tersebut dimulai, kemudian ada rumusan masalahnya, studi data, pengambilan data, kemudian lagi dibagi menjadi data primer dan data sekunder, kemudian penelitian laboratorium dan kesimpulan saran, kemudian selesai. Next. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tanah di ruas jalan Trenggalek Jati didominasi oleh tanah ekspansif yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan seperti retakan dan gelombang. Pengujian lapangan laboratorium dengan karakteristik tanahnya termasuk nilai kohesi rendah, kemudian sudut gesernya kecil dan kadar airnya 37% sampai 56% dan nilai batas cairnya di atas 51%. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan tanah dan stabilitas diperlukan untuk meningkatkan daya dukung tanah, terutama di lokasi dengan kerusakan kompleks. X. Ada kelebihannya yaitu pengujian lapangan yang boring, sondir, dan test pitnya, serta pengujian laboratoriumnya. Pendekatan ini memberikan data lengkap untuk memahami karakteristik tanah. Kemudian studi mengidentifikasi tanahnya sebagai penyebab kerusakan jalan, memberikan solusi yang berorientasi pada kebutuhan praktis. Kekurangannya yaitu beberapa pengujian seperti CBR dan Rottenberg limit kurang diinterpretasikan secara mendalam. Kemudian kesimpulan yang diberikan hanya berupa rangkuman hasil penelitian tanpa diiringi saran yang konkret dan implementatif. Next. Adapun metode tambahan di penelitian ini menggunakan direct shear test untuk menjadi parameter kekuatan tanah, tapi uji triaksial dapat menjadi tambahan yang lebih komprehensif. Dengan menambahkan uji triaksial, data dihasilkan dapat digunakan untuk memodelkan kondisi stabilitas tanah secara lebih akurat, terutama untuk mendesain perkerasan jalan yang tahan lama. Next. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.